Imamat pasal yang ke-25. Kiranya Roh membenarkan hadirat pikiran kami, kiranya Roh Kudus berbicara ke dalam hati kami, agar kami makin mengenal kasih Tuhan, cara-cara Tuhan, agar kami dapat lebih berserah diri kepada Tuhan, serta kami sepanjang zaman kudus ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kemarin kita sudah membaca pasal 24 mengenai minyak untuk lampu, roti sajian yang menghujat nama Tuhan, dan peraturan dalam mendisiplin atau menyampaikan hukuman kasih kepada orang-orang yang melanggar. Dan pagi ini pasal 25 sambungannya terdiri dari lumayan panjang ya, 55 ayat. Kalau kemarin hanya 23 ayat, sekarang 55 ayat, lebih dari 2 kali lipat. Oke, pasal 25 ini berkaitan dengan tahun Sabat dan tahun Yobel. Apa ini tahun Sabat? Apa ini tahun Yobel? Kita tidak akan sempat membaca semuanya karena kita juga sudah mulai terlambat. Saya mohon maaf karena sudah terlambat. Ya. Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7 ya dalam penanggalan hari-hari orang Israel. Walaupun mereka belum masuk ke tanah perjanjian, mereka masih dalam perjalanan, tetapi Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana mereka hidup di tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka, di mana mereka itu masih dalam perjalanan, belum sampai ke tempat tujuan. Dikatakan sini, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai tahun Sabat. Jadi sejak mereka masuk ke tanah perjanjian, dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, mereka bisa bekerja, mengerjakan tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka sebagai tanah perjanjian atau the promised land. Tapi pada tahun yang ke-7 mereka tidak boleh mengusahakannya, mereka tidak boleh menanaminya, mereka tidak bisa mengerjakannya. Mereka harus membiarkan tahun yang ke-7 itu tahun perhentian untuk tanah. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan telah menggunakan satu cara yang sangat baik dalam kehidupan sehari-hari selama 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan, dan 1 bulan terdiri dari 4 pekan atau 4 minggu, dan hari pertama sampai hari ke-6 itu bekerja, hari ke-7 berhenti. Kemudian untuk tanah, tahun pertama sampai tahun ke-6 boleh diupayakan, diusahakan, dipetik hasilnya, tapi tahun ke-7 stop. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dari segi pemikiran modern sekarang ini buat apa ini ya? Bukankah itu menyia-nyiakan lahan? Tetapi selain memang Tuhan sudah punya rencana untuk mengajarkan satu pelajaran penting buat Israel, buat bangsanya, memang kita perhatikan dalam dunia pertanian sekarang, tanah yang selalu dikerjakan non-stop, kita sudah amati ya, itu juga tidak bagus hasilnya. Tetapi pada saat-saat tertentu tanah itu di stop, dibiarkan begitu saja, malah hasilnya bagus. Walaupun mungkin orang tidak sadar, tetapi kenyataannya begitu dalam kehidupan sehari-hari. Saya katakan begitu karena saya anak orang kampung, di mana saya perhatikan ladang-ladang yang diupayakan secara maksimum setiap tahun tanpa berhenti, akhirnya nanti akan kena hama. Gak tahu bagaimana itu kok bisa jadi hama ya? Adalah hama ini, segala macam. Tapi orang-orang yang membiarkan tanahnya, walaupun tidak persis sekali 7 tahun, tapi kan memang hasilnya jauh lebih bagus. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan telah memberikan 6 tahun tanah itu dikerjakan, tahun ke-7 stop. Selain tanah itu perlu beristirahat, sebagaimana kita juga perlu beristirahat dan hewan-hewan juga beristirahat. Apa gunanya ini? Gunanya ialah untuk menolong orang-orang miskin, agar mereka yang tidak punya tanah, mereka yang tidak punya penghasilan, mereka dapat memetik
hasil dari tanam-tanaman yang terlantar selama 1 tahun itu. Bahkan juga binatang-binatang diberikan kesempatan untuk berkembang biak dan untuk makan dari tanam-tanaman yang terlantar selama 1 tahun. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan membuat satu sistem. Dia peduli, ya, peduli kepada manusia, peduli kepada hewan, dan peduli juga kepada orang-orang yang katakanlah kurang beruntung dari segi karena tidak punya tanah atau tidak punya lahan untuk diusahakan. Kemudian ada lagi yang berikut dikatakan di tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Jubili. Apa ini tahun Yobel atau Jubili? Ya, tahun Yobel atau tahun Jubili ini adalah itu kelipatan dari 7 kali 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kerjakan 7 berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kerjakan 7 berhenti. Nah, kelipatan 7-nya itu 7 kali 7 49. Dan tahun ke-50 itu disebut dengan tahun Yobel atau tahun Jubili. Maka peraturan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel luar biasa hebat juga, ya. Kenapa? Orang-orang yang oleh karena kemiskinannya dalam perjalanan hidupnya itu mungkin dia tidak punya duit, akhirnya tanahnya dia jual, ya, dia tidak mampu membeli kembali atau menebus kembali, maka dia sanggup atau tidak sanggup pada tahun ke-70, tahun ke-50 tanahnya itu harus kembali kepada pemilik awal. Kenapa? Karena menurut kitab Pentateuch atau kitab perjanjian lama yang diberikan Tuhan kepada Musa ini, sebenarnya yang punya tanah itu bukan orang Israel. Yang punya tanah itu ialah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan membagi-bagikan warisan kepada umatnya, bangsanya. Kalau oleh karena ekonomi mungkin dia terjepit sehingga harus dijual, tapi tanah itu tidak boleh dijual secara permanen. Kalau di tanah barat namanya itu apa, Pak? Pak Saragin pernah dengar itu sekali? Tak boleh dijual. Tidak bisa dijual secara permanen, maksudnya dan gue katanya don pakai. Jadi harus bisa dibeli kembali, bisa ditebus. Siapa yang bisa menebus ini? Yang bisa menebus adalah kerabatnya. Tidak boleh ke marga lain. Jadi misalnya kalau saya katakanlah saya bergaji muda, saya tak kenapa itu saya jatuh miskin, saya jual. Dalam perjalanan hidup saya itu sudah 50 tahun saya tidak mampu membeli. Tahun ke-50 tanah itu kembali kepada saya. Tidak boleh jatuh ke marga Benjamin atau ke marga Gad atau sebagainya. Tapi harus kembali kepada marga Yehuda, yaitu tentunya saya atau anak saya atau cucu saya kalau misalnya saya sudah meninggal. Karena apa? Karena itu menjadi warisan permanen dari Tuhan. Oke, kalau dalam perjalanan hidupnya itu dia mampu membeli kembali, boleh dibeli kembali. Dan bagaimana cara membayarnya? Jadi cara membayarnya adalah berapa lagi tanah itu sebelum kembali kepada yang punya itu dihitung dari tahun Yobel. Misalnya dia jual tanah itu katakanlah mungkin dalam perjalanan tahun Yobel itu 10 tahun, jadi ada 40 tahun lagi ke depan. Kalau dia mau menebus tahun ke-20 atau tahun ke-30, maka 20 tahun lagi itulah yang menjadi harganya. Kalau dia mau tebus lagi itu tahun ke-40, hanya seharga 10 tahun lagi. Jadi tanah itu akan dihargai dibagi 50, ya. Dibagi 50 tahun itu. Jadi tahun berapa dia jual, harganya juga berdasarkan itu, dan tahun keberapa dia beli kembali dihitung berdasarkan tahun Yobel. Bagaimana dengan rumah? Rumah, kalau rumah itu katanya rumah di daerah perkotaan, di mana rumah itu terdiri dari rumah gedung atau tembok dan ada pagarnya, tanah itu, rumah itu hanya bisa ditebus kembali selama 1 tahun. Kalau lewat dari 1 tahun, maka rumah itu tidak bisa dibeli kembali oleh yang menjual. Tetapi kalau rumah itu adalah rumah desa yang tidak berpagar, maka prinsipnya sama seperti tanah tadi itu, dianggap masih tanah, jadi bisa dibeli kembali oleh leluhurnya atau kerabatnya. Dan kalau tidak mampu dia beli atau tebus kembali, maka pada tahun ke-50 kembali kepada yang akan punya. Tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan, tahun kemerdekaan,
tahun freedom. Dan saudara, kembali di sini mengenai sikap Tuhan atau bagaimana Tuhan mengatur orang-orang miskin. Ayat 35 dan seterusnya itu, kalau ada saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang-orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Jadi kalau orang-orang juga yang satu bangsa, sama-sama orang Israel, kalau mereka mengalami jatuh miskin, maka orang-orang Israel harus mendukungnya. Kalau dia meminjam duit, ayat 36, janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup kembali di antaramu. Jadi orang-orang miskin juga, kalaupun dia minjam duit, uang tidak boleh pakai interest atau bunga, tidak boleh riba, harus dipinjamkan karena memang dia lagi kesulitan. Kemudian, kalau sangat miskin sehingga, ayat 39, apabila saudara menjadi miskin dan teramu sehingga menyerahkan dirinya kepada, maka janganlah memperbudak dia. Jadi orang Israel tidak boleh memperbudak sesama orang Israel. Mungkin pertanyaan kita sekarang, kenapa kalau bangsa lain itu boleh? Jadi sebenarnya Alkitab tidak berkata bahwa orang Israel itu harus menjadikan bangsa-bangsa lain yang jadi miskin atau yang sudah menjual dirinya jadi budak. Beda harus dengan boleh. Sama seperti misalnya Imam 11. Inilah binatang-binatang berkaki empat yang boleh kamu makan. Tapi tidak dikatakan inilah binatang berkaki empat yang harus kamu makan. Boleh, tetapi tidak berarti harus. Sama seperti umat Muslim yang berkata, kami itu diberikan izin, lisensi untuk mengambil istri lebih dari satu. Boleh, tapi tidak harus. Jadi mereka kalau dengan alasan tertentu bisa menikahi perempuan yang kedua, ketiga, asalkan katanya fair. Tapi memang perempuannya tidak boleh menikahi laki-laki lain lebih dari satu. Ya, jadi kelihatan di sini masih laki-laki lebih dominan ya. Mengambil perempuan lebih dari satu boleh, tapi mengambil laki-laki lebih dari satu nggak bisa. Iya. Jadi juga mereka tidak boleh memperbudak bangsa Israel. Tapi kalau bangsa lain boleh, tapi tidak harus. Nah, konsep perbudakan dalam Alkitab yang berkaitan dengan orang Israel sebenarnya ialah Alkitab mengakui adanya ya praktek itu, tapi Alkitab tidak menyuruh orang Israel itu memperbudak bangsa-bangsa lain. Nanti ya sesudah perjalanan bangsa Israel dan seterusnya sampai hari ke-12 tidak ada lagi perbudakan. Jadi ada kritik-kritik dari orang-orang lain, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Alkitab, berkata, kalau Alkitab ini benar-benar firman Tuhan, kenapa Tuhan memberikan peraturan mengenai perbudakan? Ya, tapi sebenarnya peraturan perbudakan itu justru perlindungan kepada budak-budak, yaitu orang-orang yang terpaksa harus menjual dirinya sebagai budak. Ada aturannya, ya, tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Ada hak-hak mereka. Bahkan orang Israel sendiri tidak bisa diperbudak. Karena apa? Karena mereka adalah teman sebangsanya. Uang yang dipinjam juga tidak boleh dikenakan interest atau bunga atau riba. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan melindungi baik bangsa Israel sendiri, termasuk juga non Israel. Oke, mungkin kita melompat ke perjanjian baru. Kalau kita buka Lukas pasal 4, ya kayak yang biasa kita baca waktu kita berkhotbah tentang Sabat, karena ini berkaitan dengan tahun Sabat dan Jubileum. Lukas pasal 4 ayat 14. Lukas mencatat sebagai berikut. Ia datang ke Nazaret, maksudnya Yesus. Yesus datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi sudah kita baca ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis ayat 18 dari Yesaya 61, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Oke.
Oke, ayat 20, ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21, lalu dia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, pada hari apa? Pada hari Sabat. Pada hari Sabat ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi hari Sabat merupakan kegenapan dari tahun rahmat Tuhan. Apa itu tahun rahmat Tuhan? Tahun rahmat Tuhan itu berkaitan dengan tahun Sabat dan tahun Yobel, bahwa orang-orang miskin dibebaskan, orang-orang yang berutang, orang-orang yang dirinya harus menjadi budak oleh karena keadaan ekonominya, sekarang menjadi merdeka dan kembali ke tempat semula. Saudara-saudara, pada waktu Yesus datang ke Nazaret, ke sinagog, dan dia berkhotbah, pada hari ini, pada hari Sabat ini, genaplah nas ini pada waktu kamu mendengarnya. Pada saat itu katanya genaplah tahun Yobel, tahun ke-50. Jadi Yesus merupakan type atau simbol dari pembebasan, dan pembebasan itu terjadi persis pada hari Sabat. Dengan kata lain, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Sabat, sebagai sobat, maka dia akan bebas dari segala perbudakan, baik kerohanian maupun masalah-masalah yang menggerogoti dia di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Jadi sebenarnya orang-orang yang berkata bahwa Sabat itu adalah legalisme, itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena Sabat itu merupakan kegenapan dari tahun rahmat Tuhan, grace of the Lord. Grace itu kasih karunia, pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Dia tidak mampu membebaskan dirinya karena dia jatuh miskin. Dia memberikan dirinya dijual menjadi budak, tanahnya disita, rumahnya tidak ada. Tetapi pada tahun Sabat, tahun Yobel, dia dibebaskan. Pada hari ini genap nas ini ketika kamu mendengarnya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, memang tahun ini kita tidak punya lagi tahun-tahun Yobel ya, tahun Sabat tidak ada. Jadi kalau saya punya kantor kuning saja karena saya pinjam duit ya keperluan anak sekolah, atau katakanlah mungkin karena sakit terlalu banyak mungkin biaya pengobatan ke sekolah, ya tidak ada tahun ke-7 maka utang saya itu di-write off, nggak ada. Ya. Tapi terkadang ada kebijakan-kebijakan, keputusan bahwa ya mungkin pimpinan melihat bahwa orang ini tidak mampu membayar utangnya ini, maka utang orang itu juga di-write off. Ya, mungkin saya pernah mengalaminya, saya nggak tahu ya. Waktu saya kuliah di UNAI, setiap semester saya harus bergumul dengan pendaftaran. Mau ujian bergumul dengan teman-teman yang ada di sini pasti tahu saya. Pokoknya seringkali sudah ada di kelas dibacakan nama-nama. Jadi dosennya akan kasih juga sama kita. Tolong katanya nama-nama ini, tolong silahkan duduk. Ada urusan. Kita sudah mau ujian tadi, suruh keluar. Di kamar makan juga begitu kan, saya masih ingat Panjaitan kan, di depan dining hall itu. Nama-nama ini, nggak boleh dulu makan karena masih ada urusan, nggak bisa makan. Iya. Jadi kita pergi ke apa itu, Bapak masih ingat itu, Hilltop namanya, tapi jangan tempat anak SMA itu. Di situ kan ada ruangan kelas itu. Kita pergi ke sana, kita berdua sendiri, Tuhan tolong saya mau sekolah Tuhan, tapi saya nggak bisa sekolah, nggak bisa juga mendaftar, nggak bisa juga makan. Ya, kita mencuci pakaian aja sudah tahu, nggak ada sabun kita. Kita pergi kamar mandi cepat-cepat, situ ada sisa-sisa sabun, kita pencet. Ya, kita gabung, kita pakai untuk mencuci pakaian. Ya, itulah saking susahnya. Kayak orang-orang Israel yang benar-benar miskin. Tetapi pengalaman saya di PTS, di IKCA atau UNA itu memang saya juga mengalami tahun Sabat walaupun tidak praktek ini. Kenapa? Pada saat saya mau tamat, utang saya masih ada. Tapi kemudian saya mengecek ke kantor keuangan, utang saya itu sudah zero, sudah di-write off. Jadi saya bisa tamat, saya bisa pergi ya ke tempat saya ditempatkan. Jadi saudara kita lihat di sini, beginilah cara Tuhan ya menolong umatnya, menolong bangsanya, bahkan juga menolong non-Israel. Supaya apa? Tujuannya untuk menarik mereka melihat bagaimana baiknya sistem ya bangsa Tuhan, umat Tuhan. Karena nanti akan kita pelajari pada besoknya pasal 28 mengenai berkat. Jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka kamu akan menjadi kepala, bukan ekor. Diberkati kau di rumah, diberkati di ladang, diberkati batulmu, diberkati kandunganmu, tidak akan ada yang gugur asalkan kita setia. Jadi memang
kemakmuran bangsa Israel. Oleh karena Tuhan telah membuat peraturan yang begitu hebat, indah, bagus, akhirnya telah menarik bangsa-bangsa lain datang ke Israel. Jadi mereka yang datang, ya, khususnya pada zaman Salomo itu Ratu Sheba aja, dia bilang apa? Saya datang ke sini karena saya kan begini. Kemudian dia tanya berbagai pertanyaan, dia tunjukkan semua keadaan istananya, cara makannya, pegawai-pegawainya, segalanya. Kemudian sebelum pulang dia bilang apa? Saya dengar berita sekarang nggak ada ya sedikit pun yang dari itu, jauh lebih hebat dari yang saya dengar itu. Saya lihat sekarang. Karena apa? Karena Tuhan memberikan peraturan yang bagus dan juga orang Israel telah mengikutinya. Tapi sangat disayangkan ya, berikut-berikutnya sesudah Salomo jatuh cinta kepada banyak perempuan, 700 istri dari bangsa-bangsa lain dan 300 gunting. Maka istri-istrinya ini telah condongkan hatinya kepada istri-istrinya ini, dan akhirnya dia ikut sangat menyedihkan, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Dia membangun berbagai dewa-dewa, patung-patung kekejian bagi Tuhan. Akhirnya dia jadi merosot sampai akhirnya nanti Jerobeam memberontak. Rehabeam anaknya pun dia memberikan kata-kata yang bijak kepada orang-orang tua ya kerajaan Israel atau United Kingdom, dan akhirnya sampai hancur. Jadi kita lihat di sini Tuhan telah menggunakan berbagai aturan, berbagai sistem yang kalau diikuti maka semuanya itu akan membawa kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran bagi umat Tuhan. Nah, apa pelajaran yang kita tarik dari sini? Yang bisa kita tarik adalah bahwa sekalipun peraturan kita sekarang ini tidak sama dengan orang Israel, tapi Tuhan telah memberikan kepada kita yang masih berlaku selamanya, the Ten Commandments ya, dasar kita, 10 perintah Tuhan. Itu undang-undang dasarnya. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita yang disebut dengan khotbah di atas bukit, Sermon on the Mount ya, 3 pasal 5 dan 7, dan juga pembahasan. Artinya segala firman Tuhan telah diberikan kepada kita menjadi tuntunan. Kalau kita ikuti firman ini, maka kita akan bisa menikmati sukacita, damai, kebahagiaan, sukses di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melanggar prinsip-prinsip ini, kalau kita tidak mau menyerahkan diri kita untuk mengikutinya, kita bertanya-tanya, apa sih gunanya ini? Kok Tuhan ini banyak peraturan ya? Bisa begini, nggak bisa begitu. Jadi kita lihat peraturan ini dari sisi negatif, seolah-olah itu menghalang-halangi kebebasan kita. Maka kita gantinya bersukacita, kita bergembira, kita jadinya merasa dibatas-batasi atau terkungkung. Tetapi kalau kita sambut peraturan itu dengan baik, walaupun kelihatannya seperti membatasi, tapi itu akan mendatangkan berkat. Salah satu ilustrasi yang diberikan oleh Frank Braden dalam buku The New Pictorial Age atau Alat Peraga Baru, bahwa 10 hukum itu katanya bagaikan apa? Bagaikan tembok yang melindungi umat Tuhan dari bahaya-bahaya luar. Kalau mereka tetap melakukan itu, ya, jikalau kamu di dalam aku dan aku dalam kamu, kata Yesus, maka kamu adalah umatku. Apa saja kau minta akan diberikan. Kita di tembok, ya, di dalam tembok itu dikelilingi. Setan tidak berkuasa menerobos tembok itu kalau kita berada dalam koridor kehendaknya. Tetapi kalau kita melanggar kehendaknya, maka tembok ini akan punya celah. Maka iblis, kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang jahat bisa menerobos. Tetapi selagi kita masih berada dalam koridor kehendak Tuhan, mulut firman, khotbah di atas bukit, dan seluruh kebenaran firman Tuhan, kita akan terlindung, kita aman di dalam perlindungan tangan. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang ada di gereja kita, di organisasi kita, termasuk di kantor ini, kalau kita terima dengan hati yang gembira, kita syukuri, dan kita lakukan dengan segenap hati, maka peraturan itu gantinya menjadi beban atau menjadi, katakanlah mungkin penghalang. Sesungguhnya itu adalah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadi kayak juga di rumah tangga, di sekolah, dan tentunya juga di masyarakat, termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari di tempat kita berada.